Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, selamat hari Senin. Kita mulai lagi kuliahnya untuk kimia dan ilmu bahan. Jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini karena ini pertemuan kita yang kedua, maka untuk sekarang kita akan membahas mengenai susunan atom. Jadi dari material yang kemarin kita bahas itu mengenai ikatan pada bahan, ikatan yang ada pada material. Kita tahu bahwa material itu unsur bagian terkecil dari material itu ada yang kita sebut sebagai unsur. Nah, di dalam unsur nanti ada lagi yang kita sebut sebagai atom. Nah, jadi ternyata bahwa material itu pun tidak terlepas dari atom begitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana material dan yang lainnya itu, kita akan membahas lebih detail mengenai susunan atom. Jadi nantinya di dalam dengan pembelajaran susunan atom ini kita dapat mengetahui bagaimana pergerakan atom di dalam suatu bahan itu dalam menghantarkan listrik ataupun panas begitu. Oke, semuanya sudah hadir ya, ada 39 orang yang bergabung. Nanti saja saya absen, kita langsung saja ke perkuliahannya. Jadi kita akan membahas mengenai susunan atom. Apa yang terbayangkan oleh kalian ketika mendengar judul perkuliahannya susunan atom? Kalau atom sih atom. Bagian terkecil yang tidak dapat dibelah lagi, Bu. Bagian terkecil yang tidak dapat Belah lagi. Oke. Ada pendapat yang lain? Atom merupakan kandungan atau bagian terkecil dari suatu benda yang dapat menyusun suatu materi atau zat. Oke. Jadi bagaimanapun intinya atom itu adalah bagian terkecil dari material ya. Jadi benar bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari material. Dan bagaimana atom ini bisa ditemukan, bagaimana atom ini bisa menjadi suatu pokok bahasan, itu kita lihat dulu bagaimana sejarah penemuan atom. Nah, sebelum kita mengenal mengenai sejarah penemuan atom, kita lihat dulu bagian apa saja yang ada di dalam atom. Nah, jadi di dalam atom itu nantinya ada yang kita sebut sebagai inti dan elektron. Nah, inti atom itu nanti tersusun atas proton dan neutron. Sementara elektron itu akan mengelilingi inti atom pada orbitnya masing-masing. Jadi inti atom itu diam di tengah
di mana inti atom itu gabungan dari proton dan neutron. Biasanya proton ini bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron itu tidak bermuatan. Nah, gabungan antara ketiganya ini nantinya akan membentuk suatu atom yang netral begitu. Ketika satu elektronnya berpindah atau keluar, maka karena tadi elektron itu bermuatan negatif lalu dia keluar, maka atom tersebut akan kelebihan proton atau muatan positif, sehingga kita sebut dia sebagai ion positif. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, ketika si atom netral ini kelebihan elektron atau ditambahkan jumlah elektronnya, maka atom ini akan kelebihan muatan negatif karena tadi elektron bermuatan negatif. Maka kita sebut atom ini sebagai ion negatif. Jadi kira-kira begitu bagaimana terjadinya atom dan ion. Nah, jadi kan tadi saya katakan bahwa proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jumlahnya di dalam atom yang netral itu sama banyak. Jadi jika protonnya ada 5, neutronnya juga ada 5. Kalau protonnya ada 7, neutronnya juga harus ada 7. Begitu juga kalau protonnya ada 28 atau 29, maka elektronnya pun juga harus ada 28 atau 29. Nah, itulah cara-cara agar si atom ini bermuatan netral gitu. Sementara kan tadinya ada neutron yang tidak bermuatan. Kira-kira bisa membedakan nggak yang tidak bermuatan dengan yang netral? Bisa, Bu. Bisa membedakan? Kalau yang lain bisa membedakan? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat identitas dari elektron, proton, dan neutron, bahwa massa elektron itu sekitar 9,109 kali 10 pangkat minus 28 gram. Jadi dia sangat kecil massanya itu. Dan dia bermuatan negatif 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, untuk proton itu muatannya harus berkebalikan dengan elektron. Jadi kalau tadi elektron itu minus 1,602, proton itu harus positif 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, kalau untuk massanya itu proton dan neutron itu hampir mirip, sedikit lebih berat dibandingkan dengan elektron, tetapi karena memang dia harus ada di inti, maka massanya ini akan lebih berat seperti itu. Nah, jadi massa itu antara proton dan neutron itu ada di pusat dari inti atom. Sementara yang elektron ini yang bisa bergerak bebas ke, entah itu mengelilingi inti atau berpindah ke atom yang lain. Gitu. Nah, ini tadi penjelasan saya mengenai bagaimana atom itu harus bermuatan netral. Jadi proton dan elektronnya jumlahnya harus sama. Lalu kalau ion negatif itu berarti atom yang memiliki kelebihan elektron. Sementara kalau ion positif itu dia kekurangan elektron atau dia kelebihan muatan positif. Nah, jadi di sini kita akan lihat model-model atom, bagaimana perkembangan sejarah penemuan atom. Yang pertama itu adalah, terbesar. Model atom John Dalton.
Jadi ini ada model atom John Dalton. Jadi menurut atom Dalton, atom itu adalah bentuk bola pejal yang padat saja. Nah, jadi dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu menurut menurut John Dalton. Lalu menurut Dalton lagi, atom-atom suatu unsur itu adalah sama dalam segala hal. Tetapi atom tersebut akan berbeda antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari teori atom, bahwa atom itu adalah bola pejal padat yang berbentuk bulat begitu. Lalu atom Dalton ini disempurnakan oleh J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson ini mengatakan bahwa sebenarnya atom itu adalah bola yang bermuatan positif, katanya. Nah, di tengah-tengahnya itu atau di dalamnya tersebar muatan negatif yang tersebar merata. Kira-kira katanya seperti roti kismis. Jadi kalau Dalton itu yang memperkenalkan konsep atom, J.J. Thomson memperkenalkan konsep elektron. Di mana dia katakan bahwa atom itu bola yang bermuatan positif dan ada elektron tersebar di tengahnya yang bermuatan negatif. Kesatuan keduanya harus membuat si atom bersifat netral. Berikutnya ada Rutherford yang kemudian memperjelas komponen di dalam atom itu, bahwa menurut Rutherford ternyata atom itu bukan bola yang bermuatan positif, tetapi di dalam bola itu ada inti yang bermuatan positif, katanya seperti itu. Nah, jadi Rutherford ini yang memperkenalkan konsep inti atom. Dan dia mengatakan bahwa elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Jadi semakin jelas perkembangannya ya. Dari yang pertama itu Dalton, dia memperkenalkan konsep atomnya. Lalu ada Thomson yang memperkenalkan konsep elektron. Dan Rutherford yang memperkenalkan inti atom. Inti atomnya katanya bermuatan positif. Gitu. Nah, kira-kira begini penggambaran Rutherford mengenai bagaimana elektron bergerak mengelilingi inti. Jadi ini adalah model atom yang cukup lama dikenal. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada orang yang menggambarkan ilmu kimia ataupun ilmu fisika dengan konsep atom yang seperti ini. Familiar ya dengan gambar ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, berikutnya mengenai model atom selanjutnya. Itu ada Niels Bohr. Nah, jadi kalau menurut Niels Bohr, elektron itu mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Jadi kalau tadi Rutherford mengatakan elektron itu hanya mengelilingi inti saja, dia tidak mengatakan bagaimana tingkat energinya, tapi yang dia katakan bahwa pokoknya elektron itu mengelilingi inti. Sudah, situ saja. Nah, Niels Bohr ini memperbaiki teori dari Rutherford bahwa ternyata elektron itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu, di mana tingkat energinya ini semakin ke atas atau semakin keluar, semakin jauh dari inti, maka tingkat energinya akan semakin besar dan akan semakin tinggi begitu. Sehingga dia mempunyai teori bahwa ketika satu elektron
bergerak di tingkat energi kedua, lalu berpindah ke tingkat energi 1. Jadi ini tingkat energi 1 ya. Yang paling dekat dengan inti dikatakan tingkat energi 1. Lalu di luarnya tingkat energi 2, keluar lagi tingkat energi 3, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau satu elektron itu pada tingkat energi 2, dia berpindah ke tingkat energi 1, maka ada perbedaan energi ya, tingkat energi. Jadi itu akan nantinya melepas sejumlah energi, di mana jumlah energi yang dilepas itu setara dengan perbedaan antara kedua kulit ini. Jadi misalnya pada tingkat energi 2 kita anggap 2, tingkat energi 1 adalah energinya 1. Maka dari tingkat energi 2 berpindah ke tingkat energi 1, energi yang dilepas itu adalah sebesar 1. Nah, kalau misalnya dari tingkat energi 3 berpindah ke tingkat energi 2, berarti selisihnya juga ada 1. Maka sejumlah itulah energi yang dilepas. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Jadi itu kalau elektronnya berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah. Lalu sebaliknya, jika elektron ini berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, maka dia cenderung untuk menarik atau membutuhkan energi. Jadi misalnya, elektron dari tingkat energi 1 ingin pindah ke tingkat energi 2. Berarti kan ada 1 selisih tingkat energinya. Maka elektron tersebut akan menarik energi sejumlah 1. Lalu pada tingkat energi 2, elektronnya ingin berpindah ke tingkat energi 3. Maka elektron tersebut akan menarik 1 energi lagi. Jadi begitu seterusnya sampai ke kulit terluar. Nah, jadi Niels Bohr ini mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, begitu. Lalu kita bahas mengenai model atom mekanika kuantum. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini adalah kita sebut juga sebagai model atom modern, di mana pada model atom ini sudah bisa menjelaskan hampir seluruh sifat dari elektron, proton, dan bagaimana interaksi keduanya, dan bagaimana interaksi satu atom dengan atom yang lain. Jadi mekanika kuantum ini adalah teori atom yang paling lengkap dan paling bisa diterima baik secara teori ataupun secara praktek atau secara realnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah atom mekanika kuantum ini kita pakai hingga sekarang. Atom mekanika kuantum ini, teori atom mekanika kuantum ini mungkin sering juga kalian kenal sebagai teori atom SPDF. Jadi nantinya menurut model atom mekanika kuantum, sebenarnya elektron itu tidak mengorbit pada lintasan tertentu, tetapi elektron itu berada pada orbital-orbital dengan tingkat energi tertentu. Artinya apa? Sebenarnya elektron itu bergerak acak, mengelilingi intinya bergerak acak, tetapi pergerakannya hanya pada lingkup orbital-orbital tertentu. Jadi dia tidak berada pada gerakan teratur seperti yang dikatakan oleh Niels Bohr tadi. Nah, orbital ini merupakan daerah dengan kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Jadi kalau tadi Niels Bohr itu sudah bisa dipastikannya bahwa
elektron itu ada di sini, di sini, di sini, begitu. Niels Bohr itu bisa mengatakan bahwa elektron itu posisinya pasti. Sementara kalau mekanika kuantum ternyata membuktikan bahwa elektron itu ternyata bergerak acak. Jadi dia tidak bisa ditentukan di mana posisi pastinya. Hanya saja pergerakan acaknya itu ada di dalam suatu orbital. Nah, di dalam orbital ini itu sangat besar kemungkinannya untuk menemukan elektron dibandingkan dengan jika di luar orbital. Begitu. Jadi orbital-orbital ini nantinya membentuk yang kita sebut sebagai awan elektron. Nah, jadi kira-kira inti atom itu ada di sini. Yang paling besar dan warnanya paling pekat. Nah, mulai dari yang terdekat sampai yang terluar, posisinya itu kita sebut sebagai awan elektron. Jadi bintik-bintik ini itu adalah kemungkinan ditemukannya elektron, posisi kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, sementara yang kosong ini, yang warnanya putih kosong ini, itu berarti sangat kecil untuk ditemukan elektron di situ. Jadi kalau kalian lihat antara satu cincin dengan cincin yang lain itu ada jarak, ya, ada space kecil. Nah, di space kecil inilah yang bisa dikatakan tidak mungkin ditemukan elektron di space yang kecil seperti ini. Tetapi kalau yang di warnanya lebih gelap ini, nah ini mungkin sangat besar kemungkinannya ditemukan elektron. Di sini juga, nih, yang warnanya lebih gelap ini, lebih kelabu ini. Paham untuk model atom mekanika kuantum? Paham, Bu, siap. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pita energi. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas bagaimana si model-model atom, lalu bagaimana pergerakan elektron tersebut. Nah, pita energi ini itu adalah kaitannya dengan si model atom mekanika kuantum ini. Jadi kalau kalian lihat ini, ada yang saya katakan tadi, ada yang warnanya lebih gelap dan warnanya lebih terang. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana pita energi pada suatu elektron, pada suatu atom. Nah, jadi konsep atom Niels Bohr yang mengatakan bahwa elektron bergerak pada tingkat energi tertentu itu tetap kita manfaatkan, bahwa memang elektron itu bergerak pada tingkat energi tertentu, tetapi pergerakannya kita perbaiki. Jadi kalau Niels Bohr itu pergerakannya teratur, sebenarnya pergerakannya acak. Nah, tingkat-tingkat energi ini itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana kemudahan elektron untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Nah, jadi jika ada banyak atom saling berdekatan, maka elektron-elektron dari kulit terluarnya itu nantinya akan saling berinteraksi. Sehingga tingkat-tingkat energinya itu nanti akan saling bertumpukan. Nah, ketika tingkat energi itu saling bertumpukan, itu kita sebut dia membentuk suatu pita energi. Pita-pita energi ini nantinya akan kita bagi menjadi 3. Ada pita valensi, ada pita konduksi, ada pita larangan atau pita terlarang. Atau nantinya akan lebih sering kita sebut sebagai band gap. Nah, maksud dari pita-pita ini adalah begini. Jadi pita valensi itu adalah pita energi yang terakhir, di mana pita energi ini terisi penuh oleh elektron. Jadi pita valensi ini adalah pita energi terakhir yang terisi penuh oleh elektron. Kalau pita yang kedua itu adalah pita konduksi. Nah, pita konduksi ini posisinya ada di atas
dari pita valensi. Di mana pita konduksi ini bisa jadi kosong, bisa jadi sudah terisi sebagian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyediakan ruang kosong untuk berpindahnya energi dari pita valensi. Yang ketiga, ini ada yang kita sebut sebagai pita terlarang atau band gap. Sesuai judulnya, pita terlarang itu berarti di dalam pita tersebut tidak boleh ditemukan elektron atau tidak mungkin ditemukan adanya elektron di dalam pita itu. Nah, besar atau lebar atau sempitnya jarak pita terlarang ini yang nantinya menyebabkan perbedaan sifat dari suatu material dalam menghantarkan panas ataupun listrik. Jadi sifat konduktor dan sifat isolatornya ini bergantung pada lebar atau tipisnya jarak pita terlarang ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita lihat contoh pada mekanika kuantum ini ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa ini adalah satu atom. Nah, bayangkan ada 2 atau 3 atom yang seperti ini. Atau saya kasih gambarannya. Bentar ya. Nah, anggaplah ini ada beberapa atom berdekatan. Nah, oke, mungkin kalian bisa lihat di antara ini. Jadi, warna yang putih ini adalah band gap. Maaf, yang putih ini. Jadi misalnya antar atom ini jaraknya saling berdekatan, begini kan. Nah, jarak yang kosong ini kita sebut sebagai band gap. Nah, kok nggak bisa? Bentar ya. PPT-nya not responding. Oke, jadi kalian lihat dulu saja 2 gambar atom ini. Jadi jarak antar atom ini kita sebut sebagai band gap. Bahwa pada band gap ini itu tidak mungkin ditemukan elektron di sini. Nah, nanti ketika jaraknya itu semakin dekat, maka band gap-nya ini juga akan semakin kecil. Nah, jadi elektron di antara
dua atom ini nantinya akan semakin dekat interaksinya, akan semakin mudah untuk saling berinteraksi. Nah, ketika si elektron-elektronnya ini semakin mudah untuk berinteraksi, maka dia akan mudah untuk saling berpindah. Ketika perpindahan elektron antar atom itu semakin mudah, maka nanti sifat konduktornya akan semakin baik. Begitu. Kenapa ini? Bisa dipahami nggak maksud gambar ini? Atau kurang paham? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Yang lain bisa? Bisa Bu. Bisa. Ini saya mohon maaf ya, PPT-nya not responding. Iya Bu. Bu. Apa Bu? Sudah sebentar ya, saya stop dulu. Lempar aja. Ya. Iya. Kenapa putus nih? Hey guys. Halo Nadila. Tidak kelihatan di PP. Sama Ya. rambutnya bagus banget, Cup. Cuma apa, Cuk? Mana Cuk? Oh Cuk mana? Halo. Telepon kelapa, guys. Lampunya kenapa gitu Cuk? Kayak Upin Ipin. Lagi nyetir Adi nih, Kak.
Ih, bisa nggak rambut tuh kayak gua? Yang lain mana sih? Pada enggak on. Halo. The story of my life. Halo. Halo. Ais, pantesan nggak ada yang ngobrol. Begitu saya tanya nggak ada yang jawab. Mute ternyata. Siapa yang nge-mute saya? Atau emang saya yang pencet sendiri ya? Ibu. Gak ada, Bu. Ibu yang pencet sendiri, Bu. Gak ada yang pencet. Ibu coba. Pencet sendiri ya? Aduh. Jadi saya dari tadi ngomong sendiri. Begitu saya tanya nggak ada yang jawab, kalian malah ribut kan? Makanya saya bingung, kenapa ini? Gurunya mana dah? Lagi nyatet, Bu. Maaf, Bu. Lagi nyatet saya, Bu. Iya, oke. Ternyata memang mikrofon saya ya yang bermasalah. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke. Kita ya, Bu, ribut. Nggak apa-apa. Maksud saya, kenapa saya ngomong tidak didengar tapi kalian ribut gitu. Ternyata mikrofon saya yang nggak nyala. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Salah saya juga. Nggak ngecek dulu. Oke, jadi ini PPT-nya sudah bisa sudah bisa merespon lagi. Oke, jadi di sini saya ingin memberikan gambaran bagaimana band gap itu mempengaruhi kemudahan elektron untuk berpindah. Jadi anggaplah yang warnanya kita lihat warna yang lingkaran paling luar ini ya, cincin paling luar. Kita anggap bahwa yang warnanya sangat pekat ini itu adalah pita valensi. Jadi di dalam pita ini elektronnya sudah penuh seluruhnya terisi. Semua orbitalnya terisi oleh elektron. Lalu yang kalian lihat warnanya bintik-bintik satu-satu di luar ini itu kita anggap sebagai pita konduksi. Jadi di dalam pita konduksi ini dia bisa jadi kosong, bisa jadi sudah terisi sebagian. Nah, di luar dari pita konduksi ini kita sebut sebagai pita terlarang. Jadi jarak antara kalian amati atom yang satu dengan atom yang kedua ini atom yang mana dia? Nah, kalian lihat pita yang ini dengan pita yang ini. Atom 1 dengan atom 2, ini ada jaraknya. Ini kita sebut sebagai pita terlarang atau band gap. Nah, ketika jarak band gap ini semakin dekat, ini pergerakan elektron itu dia semakin dekat, maka bisa kita lihat bahwa interaksi antar elektron di atom 1 dengan atom 2 ini akan semakin mudah. Ya. Bisa dilihat bedanya. Seperti ini jaraknya tadi. Lalu ketika jaraknya semakin dekat, itu berarti kan jarak antar elektronnya semakin dekat juga ya. Nah, dalam posisi seperti ini, elektron dari 1 ke 2 itu bisa dengan mudah untuk saling berpindah. Nah, ketika posisinya seperti ini sifatnya ada 2 nantinya. Entah itu jadi semikonduktor atau menjadi suatu konduktor. Tapi kalau jaraknya berjauhan begini, elektron dari 1 ke 2 itu sangat sulit untuk berpindah. Sehingga nanti tidak ada perpindahan elektron. Maka kita sebut dia sebagai isolator. Bu, izin bertanya, Bu. Kan kalau berarti kemungkinan antara perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain itu kemungkinan besar bakal terjadi gitu, Bu ya? Iya, akan ada yang terjadi. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Nah, jadi ini pita energi tadi ya. Penjelasan mengenai macam-macam pita energi. Nah, jadi kalau disederhanakan,
Itu kira-kira seperti ini gambarannya. Pita konduksi ini yang sangat penuh oleh elektron. Lalu pita konduksi ini adalah yang kosong ataupun mungkin terisi sebagian. Lalu di sini adalah celah terlarangnya atau band gapnya. Sementara di sini itu adalah pita valensi yang terisi penuh oleh elektron. Oh ya, mungkin kalau kalian ingat ada tingkat energi SPDF, ingat? Ingat, Bu. Nah, jadi kan antara kan nanti ada elektron-elektron diisi di sini ya. Nah, kalau yang setelah 1s, tingkat energi ke-1, itu nanti diisi oleh tingkat energi kedua di orbital S. Lalu di tingkat energi kedua semakin besar lagi nanti ada orbital 2p namanya. Nah, setelah 2p nanti kan ada tingkat energi ketiga yaitu 3s. Nah, jarak antara 2p ke 3s ini nanti ada jaraknya, kita sebut sebagai celah terlarang. Begitu juga jarak antara 1s dengan 2s. Nanti juga ada jaraknya di sini. Disebut sebagai pita terlarang juga kalau memang di sininya kosong. Nah, berarti kalau di sini kita anggap di 2p ini penuh semua. Sementara pita konduksinya ini mungkin ada isinya 1 atau mungkin kosong sama sekali. Jadi perbedaan jenis bahannya itu berdasarkan lebar pita energinya. Kita sebut ada 3 jenis, isolator, semikonduktor, dan konduktor. Nah, isolator itu dia pita terlarangnya sangat lebar. Seperti yang tadi saya gambarkan di 2 contoh atom itu, jarak pita terlarangnya sangat lebar, sehingga untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksinya itu membutuhkan energi yang sangat tinggi, atau energi yang sangat besar. Nah, kemungkinan energinya ini tidak bisa dipenuhi oleh energi elektron, sehingga energinya elektron-elektron tersebut akan susah untuk berpindah. Nah, ketika tidak ada perpindahan elektron di dalam bahan, maka tidak akan mungkin ada perpindahan arus listrik ataupun tidak akan ada perpindahan panas. Maka kita sebut dia sebagai bahan isolator. Lalu ada juga yang kita sebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor berarti jarak pita terlarangnya sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan isolator. Jadi kalau isolator tadi lebar, sangat lebar, nah semikonduktor ini jaraknya lebih kecil jika dibandingkan dengan isolator. Anggaplah kalau kita buat ke senti, anggap kalau isolator itu jaraknya sekitar 30 cm, jadi 1 penggaris. Nah, kalau semikonduktor itu kira-kira setengahnya, 15 cm, seperti itu. Misalnya, jadi sebenarnya tidak akan sebesar itu, tapi misalnya semikonduktor itu 15 cm. Nah, pada jarak itu, pada jarak yang cukup sempit itu, elektronnya masih bisa berpindah dari konduktor valensi ke konduktor, tetapi tidak luas, tidak leluasa. Nah, karena masih ada elektron yang bisa berpindah, maka otomatis kemampuan untuk menghantarkan listriknya juga sudah ada, tapi tidak terlalu baik. Nah, bahan seperti ini kita sebut sebagai semikonduktor. Ini bagaimana kinerja pita energi pada suhu tinggi dan suhu rendah pada suatu semikonduktor.
Jadi semikonduktor ini dia sensitif terhadap suhu. Jadi biasanya semikonduktor ini akan semakin baik kinerjanya pada suhu yang tinggi. Jadi kalau pada suhu rendah, biasanya semikonduktor itu bagus, tapi tidak terlalu bagus. Dia masih bisa mengantarkan listrik, tapi tidak terlalu bagus. Kalau dinilai itu dia C, cukup. Nah, ketika diberi panas atau pada suhu tinggi, itu kinerjanya dalam menghantarkan listrik itu semakin membaik. Jadi kalau dinilai, anggaplah nilainya jadi C+, B- sampai B, begitu. Atau apa ya? Ya, sampai B lah. C+, B- sampai B. Kira-kira begitu kinerja semikonduktor pada suhu yang tinggi. Bisa dipahami nggak sih maksud saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Oke. Lalu ada yang kita sebut sebagai konduktor. Nah, pada konduktor ini bisa dikatakan hampir tidak ada band gap di antara pita valensi dan pita konduksinya. Jadi hampir tidak ada celah terlarangnya. Atau bisa dikatakan pita valensi dan pita konduksinya saling bertempelan, saling bertumpukan. Sehingga karena tidak ada jaraknya, maka elektronnya bisa leluasa berpindah. Ketika elektron ini bisa bergerak dengan leluasa, bisa berpindah dengan leluasa dengan baik, maka kemampuannya untuk menghantarkan listrik juga akan semakin baik. Makanya kita sebut dia sebagai konduktor. Nah, jadi kalau kalian lihat, kira-kira penggambarannya begini. Ini adalah pita konduksi yang garis-garis ini. Garis-garis horizontal itu adalah pita konduksi. Yang kosong adalah pita terlarang. Sementara kalau yang garis diagonal itu adalah pita valensi. Pada semikonduktor, Tadi botak. Enggak ada suaranya nih. pada semikonduktor itu jarak antara pita valensi dan pita konduksinya itu sekitar 0,2 sampai 5,3 elektron volt. Jadi kalau jaraknya hanya sekitar 0,2 sampai 5,3 elektron volt, elektron itu masih bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Sehingga jadi tadi kalau sifat konduktansinya kita beri nilai C sampai dengan B gitu. Nah, kalau pada konduktor itu sama sekali tidak ada jarak atau celahnya atau pita terlarangnya tidak ada. Jadi konduktor pita valensi dan konduksinya saling bertumpukan, saling berdempetan, sehingga nilai konduktasinya sangat tinggi. Jadi kita beri dia nilai A atau mungkin A+. Nah, isolator jauh jaraknya itu sekitar 6 elektron volt, sehingga elektron dari valensi ke konduksi itu tidak mungkin untuk berpindah. Maka kita sebut nilai konduktansinya itu E, sangat buruk. Makanya kita sebut dia sebagai isolator. Oke, dari 3 gambar ini bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bu. Saya. Bisa, Bu. Oke, jadi begitu juga dalam pembelajaran saya harap kalian tidak ada yang bersifat seperti isolator. Minimal semikonduktor B lah gitu ya. Jangan sampai ada yang dapat E. Oke, kemudian kalau untuk celah energi pada bahan, kira-kira begitu penggambarannya. Nah ini secara penggambarannya ya. Jadi kalau isolator itu gap energinya sangat besar, sehingga dia tidak mungkin bisa berpindah elektronnya. Sementara kalau semikonduktor itu jarak terlarangnya atau pita terlarangnya kecil, sehingga elektronnya kemungkinan masih bisa berpindah. Sementara kalau konduktor dan itu pita valensi dan konduksinya saling berhimpitan. Gitu. Oke, jadi kira-kira itu materi kita untuk hari ini mengenai susunan atom dan bagaimana kaitannya dengan pita energi yang mempengaruhi sifat konduktansi dari suatu bahan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Siap, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, nanti saya minta slide-nya boleh nggak, Bu? Slide-nya boleh. Oke, Bu, makasih. Selain pertanyaan mengenai slide, tentang materinya ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu izin bertanya, Bu. Oh. Iya, tadi ada 2 suara. Apa? Permisi, Bu ya. Kenapa? Ini Bu, saya izin bertanya, apa ada kemungkinan perpindahan elektron antara dua unsur berbeda, Bu? Perpindahan elektron antara 2 unsur berbeda. Iya, Bu. Ada kemungkinannya. Contohnya pada logam paduan. Nah, jadi pada logam paduan, anggaplah itu ada paduan antara tembaga dengan besi, membentuk kuningan. Nah, kuningan ini kan dia masih bersifat konduktor. Jadi elektron pada tembaga itu masih bisa berpindah kepada elektron pada seng. Begitu juga sebaliknya. Elektron pada seng masih bisa ada kemungkinannya untuk berpindah kepada tembaga. Jadi perpindahan elektron ini tidak mutlak hanya pada unsur-unsur yang sama, tetapi bisa juga pada unsur-unsur yang berbeda. Begitu maksudnya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi Ibu bilang kalau untuk kuningan itu kan berarti dia untuk mengantar dia berperan sebagai konduktor yang baik kan, Bu? Berarti kalau untuk unsur campuran itu dia dengan kita bisa ngomong itu untuk konduktornya lebih bagus dibanding sama unsur yang enggak campuran gitu, Bu ya? Oh, untuk kuningan? Iya. Oh, bukan. Jadi begini. Kuningan itu dibentuk untuk memperbaiki sifat ketahanan korosi dari tembaga. Jadi tembaga ini dalam keadaan murni, dia konduktor yang baik, tetapi dia mudah mengalami korosi.
Nah, untuk memperbaiki sifat ketahanan korosinya dipadukan dengan seng agar dia menjadi lebih baik dalam ketahanan korosinya. Nah, kalau untuk sifat konduktornya, sebenarnya tembaga dalam keadaan murni itu jauh lebih baik dibandingkan tembaga dalam keadaan campuran. Tapi keduanya sama-sama bersifat konduktor gitu. Tapi bukan berarti kuningan ini benar-benar sangat jelek jika dibandingkan tembaga murni, itu enggak juga. Jadi dia masih adalah sifat konduktor dari tembaganya dan ketahanan korosinya semakin baik seperti itu. Jadi dia tetap bisa menghantarkan listrik dengan baik. Oke Bu, iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Bu, bertanya sekali lagi boleh Bu? Oke. Kan kalau untuk tembaga ini kan untuk mengantar sebagai konduktor kan banyak nih Bu yang kita bisa lihat dari kabel-kabel listrik, kabel-kabel yang ada di rumah. Itu ada nggak kalau perbedaan dari kayak apa Bu? Bentuknya itu kan ada yang kecil, ada yang serbuk-serbuk itu Bu. Ada nggak Bu bedanya? Kayak kalau yang bentuknya besar itu strukturnya lebih kuat daripada bentuk yang serbuk-serbuk, apa mempengaruhi apa gitu Bu maksudnya? Oh, kalau struktur jelas ya. Jadi kalau untuk struktur maksudnya kalau ketebalannya itu jelas dia akan mempengaruhi kekuatannya ataupun kelenturannya. Hanya saja kalau ditanya komposisinya apakah berbeda kadar tembaga di kabel dengan kadar tembaga yang bentuknya serbuk, atau mungkin kadar tembaga di kabel yang tebalnya berapa sih ukuran kabel-kabel itu? Ya anggaplah yang tebalnya ya kalian bisa ngerti kan maksudnya. Kabel yang kan macam-macam tuh tebalnya kabel ya, ada yang diameternya macam-macam. Nah itu kadarnya bisa dikatakan mungkin hampir sama. Saya juga belum terlalu mendalami berapa kadar masing-masing tembaganya. Cuman yang mempengaruhi itu, yang berbeda itu hanya ukurannya saja. Jadi ada kabel yang kaku karena dia tebal, lalu ada kabel yang lentur karena dia sangat tipis. Itu tuh hanya faktor dari ukurannya saja. Kalau untuk komponennya, saya rasa tidak akan terlalu jauh berbeda. Begitu. Komponen utamanya tetap si tembaga, paling mungkin kadarnya tidak akan terlalu jauh berbeda, tapi yang membedakan hanya si ukurannya saja. Oke Bu, terima kasih Bu. Kalau yang untuk keperluan rumah tangga ya. Kalau yang untuk keperluan rumah tangga seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Nggak ada? Oke, saya absen dulu sebentar. M. Fatan Ramayani ada? Ini kelas G kan? Ada ya? Ahmad Setiadi? Ahmad Setiadi? Oh ada, oke. Iya. Suaranya kecil, saya pikir nggak ada. Oke, Ristri. Hadir Bu. Oke, Joshua Stevi. Hadir Bu. Yusuf Malik Raharjo.
Hadir, Bu. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Eliezer Nichal. Ketua kelas ya? Oke. Fateh Sidik. Fateh Sidik? Tidak ada Fateh Sidik? Hadir Bu, saya. Ada. Oke. Antonius Januario. Hadir Bu. Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Apakah ada orangnya? Oke, ada. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi. Hadir, Bu, hadir. Muhsandi Reskiawan. Hadir, Bu, hadir. Miftahul Akmal. Hadir, Bu. Ahdan Ahmad. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Bidara. Hadir, Bu. Safina. Hadir, Bu. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Fram Erial. Hadir, Bu. Fauzi Nur Robani. Hadir, Bu. Mangaratua. Hadir, Bu. Hadir. Asyami. Hadir Bu, hadir. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Japarista. Paris ya? Paris ada? Paris hadir nggak? Nggak ada Paris. Oh gitu? Oke, Naufal. Hadir, Bu. Raihan. Pasca. Hadir, Bu. Binsa Ricardo. Binsa Ricardo. Nggak ada Binsar. Berarti Binsar ini memang tidak pernah hadir ya? Halo? Ketua kelas? Di semua matkul dia nggak pernah hadir? Oke, berarti 11.259. Siti Nurlita. Hadir Bu. Kemarin panggilannya siapa ya? Bisa Siti, bisa Lita Bu. Siti atau Lita ya kemarin ya? Iya Bu. Maulana. Fadlan. Siapa hadir, Bu? Cut. Hadir, Bu. Aritua. Hadir, Bu. Moh Sohibul. Sohibnya semua orang ini mana dia? Sohib. Hadir, Bu. Hadir. So akrab Hadir. sekali saya.
Dwi. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Dwi Hadir, Bu. Febrian. Ada ya, oke. Hadir, Bu. Fariski. Siap, hadir Bu. Oke, Mirna. Hadir, Bu. Mirna ada Mirna. Oke. Hadir. Ilham. Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama. Ada Siap, Terry. hadir. Terry Dodo ada ya? Hadir Bu, hadir. Reza. Reza Marwesi. Reza Marwesi. Nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Excel. Excel nggak ada Excel. Ketua kelas Excel ini juga nggak pernah hadir. Oh gitu. Excel Octavianus Sambo. Oh. Oke. Apa memang baru ditambahin apa gimana ini? Kalian totalnya semua ada 42 orang. 41 ya di dalam grup 41. Oh iya, 41 ya. Ini Excel ini gimana? Apa anak baru apa gimana ini? Jangan-jangan di grup juga nggak ada ya si Excel ini di grup kita. Coba saya cari. Oh iya, di grup ini juga nggak ada. Di dalam grup kuliah ini juga nggak ada dia. Saya juga kayaknya baru ini deh ngabsen Excel. Minggu lalu nggak ada kan? Oke, baru saya tambahkan ke grup. Coba nanti ditindaklanjuti itu ketua kelas. Apakah dia baru bergabung apa gimana? Karena dia masuk dalam daftar kelas kalian soalnya. Oke. Bukan. Ini 2020 dia. NIM-nya 2020. 11370. Oke. Sebentar ya. Tuh kita coba panggil dia di sini. Octavianus. Maaf. Ya, baru. Semoga dia baca. Kalau nggak dibaca berarti saya orangnya ini kali. Saya post di ini ya. Namanya. Iya. Jadi nanti tolong ditindaklanjuti ya ketua kelas ya. Apakah dia mau dimasukkan ke grup kuliah ini atau gimana gitu. Oke, terima kasih Nichel sebelumnya. Oke, jadi tadi itu mengenai pita valensi, pita konduksi, dan pita terlarang untuk ketiga jenis material, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, sekarang kita kuis dulu sebentar. Kuisnya adalah jelaskan kembali apa yang disebut dengan pita valensi, pita konduksi, dan pita terlarang.
Lalu jelaskan bagaimana interaksi ketiga pita tersebut dalam material konduktor isolator dan semikonduktor. Kerjakan 15 menit. Kumpulkan di folder yang sudah disediakan, folder quiz tanggal 12 ya, folder quiz yang sudah disediakan. Jangan lupa beri identitas, NIM, nama, kelas, dan tanggal. Quiznya di mana ya, Bu? Apa? Tulis tangan di buku catatan kalian, lalu scan. Maaf, Bu, yang Ibu ketik nggak muncul di layar, Bu. Dalam format PDF. Itu dia. Oh iya. Oke Bu, siap laksanakan. Oke, 15 menit berarti saya terima paling telat 9.35, 15 menit kemudian berarti 9.450 ya? Ya Bu, 50. Dulu.